Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum pelajaran pendidikan agama Islam dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Untuk tema pembelajaran hari ini yaitu tema 4, bersih itu sehat. Nah, subtemanya mengenal arti bersih dan sehat. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah peserta didik dapat memahami tata cara bersuci dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat memahami tata cara membersihkan najis dengan baik dan benar. Untuk materinya, pengertian bersih dan suci. Bersih artinya terbebas dari kotoran, sedangkan suci artinya terbebas dari hadas dan najis. Najis adalah kotoran yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan hadas adalah keadaan yang menyebabkan tidak sahnya seseorang dalam menjalankan ibadah. Macam-macam hadas dan cara menyucikannya. Lihat ya. Hadas kecil contohnya buang air kecil atau pipis, buang air besar, kentut, dan hal lain yang membatalkan wudu. Cara menyucikannya berwudu atau tayamum jika tidak mendapatkan air. Yang kedua, hadas besar. Contohnya mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan. Cara menyucikannya mandi besar atau tayamum jika tidak mendapatkan air. Macam-macam najis dan cara mensucikannya. Najis terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibu. Bagaimana cara mensucikannya? Cukup dengan memercikkan air di atas benda yang terkena najis. Najis yang kedua adalah najis mutawasito. Najis mutawasito contohnya kotoran manusia dan binatang. Najis mutawasito dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang ke-1 najis hukmiyah, yang kedua ainiyah. Yang pertama yaitu hukmiyah, najis yang kita yakini ada tetapi tidak nampak terlihat baik zat maupun sifatnya. Contoh, air kencing yang sudah kering sehingga sifatnya sudah hilang. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu cukup mengalirkan air di atas benda yang terkena najis itu. Yang kedua, najis ainiyah, yaitu najis yang masih ada zat dan sifatnya atau warna, rasa, dan baunya. Cara mensucikannya dihilangkan, kemudian dibasuh sampai zat, rasa, dan baunya hilang. Najis yang ketiga adalah najis mughallazo atau najis berat, yaitu najis anjing dan babi ketika kita bersentuhan dengan binatang tersebut. Cara mensucikannya, barang yang terkena najis binatang tersebut dibasuh 7 kali dan salah satu di antaranya dicampur dengan tanah atau debu. Kesimpulannya, ketika kita akan sholat harus diperhatikan kebersihan dan kesuciannya dulu. Yang pertama kebersihan badan, yang kedua kebersihan pakaian, yang ketiga kebersihan tempat. Bersih badan, pakaian, dan tempat tidak hanya ketika melaksanakan sholat saja,
akan tetapi harus diartikan ke seluruh kehidupan. Untuk tugas hari ini ada 3 ya. Yang pertama, ceritakan tentang kebersihan sesuai gambar. Yang kedua, jelaskan perbedaan najis hukmiyah dan najis ainiyah. Dan yang ketiga, bagaimana cara membersihkan najis mukhafafah. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugasnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.